Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita ya. Lapar ya. Ya, tentunya di saat kita lapar secara jasmani pasti kita sukacita ya. Apalagi kalau kita duduk di restoran, mungkin menunggu masakan yang datang ke meja kita. Tapi lebih daripada itu, kita tentunya harus terus lapar akan makanan rohani, yaitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita siapkan pencarian hati kita. Saat ini firman yang akan saya sampaikan yaitu terambil dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Sebetulnya perikopnya di sini di Galatia 6 ini adalah saling membantu kamu. Tetapi inti yang saya mau ambil adalah di ayat 7 sampai 10 dan inti yang utama adalah di ayat 8. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 7 sampai ayat 10 karena ini hanya 4 ayat, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua firman Tuhan luar biasa. Pagi hari ini di Galatia, di mana Petrus dia menginjili jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Kenapa Petrus sampai mengingatkan ada kata di ayat 7? Kita kembali lihat kepada ayat 7. Dikatakan jangan sesat, ada tanda seru. Berarti satu itu penegasan dari Paulus kepada jemaat di Galatia. Kenapa sampai Paulus mengatakan jangan sesat? Berarti kalau jangan sesat itu adalah berarti kita jangan sampai salah jalan lagi, itu maksudnya. Ya, jangan sesat. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa di saat Paulus telah menginjili jemaat-jemaat di Galatia, jemaat-jemaat itu telah berbalik mengikut Yesus, dan mereka tentunya Paulus itu tidak mau mereka kembali lagi kepada kepercayaan yang lama. Mereka tidak percaya kasih karunia. Untuk itu maka Yesus mengingatkan dengan tegas jangan sesat. Karena di saat mereka sudah percaya kepada Yesus seperti kita, tentunya kita akan banyak akan diombang-ambingkan, apalagi kalau kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Jadi di sini Paulus di sini mengatakan dengan tegas jangan sesat, dan selanjutnya dia katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kenapa sampai tegas di sini Paulus mengatakan, bahkan sampai ada juga di ayat mana tuh jangan bohong. Ada juga. Jadi di sini maksudnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa pada zaman itu di zaman itu bahwa penganut-penganut Yahudi itu terus akan mengusik mereka, bahwa mereka harus tetap melakukan hukum Taurat, bahwa mereka harus contoh salah satu engkau harus disunat. Padahal kasih karunia yang Yesus telah berikan tidak bersunat pun bukan itu yang menjadi inti masalahnya, ya. Tetapi di sini Paulus mau supaya jemaat di Galatia itu tetap mereka fokus kepada apa yang telah diperbuat oleh Tuhan saat itu, yaitu dia sampai di kayu salib, dia sampai menebus dosa, dia menyelamatkan. Itu yang mau diangkat Paulus kepada jemaat Galatia saat itu. Sehingga dia mengatakan jangan sesat. Maksudnya jangan sesat, jangan sampai engkau berbalik, jangan sampai engkau salah jalan lagi. Itu maksudnya. Karena Paulus ini mengatakan bahwa Allah, yaitu Tuhan kita, dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, ini tegas.
bahwa Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan oleh semua orang yang telah percaya kepada Dia. Karena tegas di sini dikatakan, kenapa Tuhan mengatakan tidak mau dipermainkan? Karena hukum tabur tuai, yaitu karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maksud Tuhan di sini bahwa menabur itu di sini adalah suatu perbuatan yang tentunya akan ada dampak, yaitu menuai. Menuai itu akan ada hasil dari apa taburan kita. Nah, jadi Tuhan tidak mau kita menabur yang salah. Maksud Tuhan di sini adalah engkau kalau apa yang kau perbuatlah, biarlah dituntun oleh Roh. Nah, itu bisa kita baca di ayat 8 di sini. Kita kembali kepada ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Di dalam ayat 8 ini bisa ada dua. Yang menabur di sini ada dua, yaitu menabur di dalam daging dan menabur di dalam Roh. Menabur di dalam daging di sini maksudnya adalah kita menabur bukan atas tuntunan Roh. Jadi kita menabur di sini karena kedagingan kita. Jadi siapa yang menabur di dalam kedagingan itu dia akan binasa. Bisa kita lihat di sini bahwa kedagingan itu ada di Galatia 19, ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 22. Di situ bisa kita lihat beberapa di situ yang bisa kita lihat. Coba Deborah, Galatia 5 ayat 19. Di sini adalah perbuatan daging. Perbuatan daging, ya tolong dibaca Bu Siregar. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Lanjut. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kememukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sungguh sangat mengerikan. Karena di sini banyak sekali perbuatan-perbuatan daging. Ya, salah satu contoh aja yang bisa kita ambil di sini yaitu perbuatan daging, di mana di sini dikatakan tadi di ayat yang ke-20, Deborah, coba ke-20. Kita ambil dulu tentang 21. Coba kita ambil contoh tentang kemabukan. Ya, kemabukan. Di sini tentunya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tentunya bagaimana kita harus mempunyai sikap hidup sesuai apa yang telah Tuhan tebus di kayu salib, bahwa penebusan itu sekali dan tidak ada penebusan yang kedua kali. Makanya Paulus di sini menekankan, janganlah kamu sesat, janganlah kamu berbalik kembali, tetapi di saat kamu sudah ditebus, dosamu itu adalah sekali seumur hidup, dan janganlah sampai kedaginganmu muncul, yaitu engkau melakukan hal-hal yang keji yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya engkau melakukan perbuatan-perbuatan daging. Salah satunya di sini boleh saya ambil adalah contoh kemabukan. Di saat ini dia orang pemabuk, tentunya orang pemabuk ini dia bilang KTP-nya adalah Kristen. Dia bilang orang percaya kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa aku ke gereja setiap hari Minggu, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan, aku terus mengikuti. Tetapi ya oke, itu dia lakukan, dia menabur yang baik untuk kerajaan surga. Tetapi dia melakukan di luar itu ada hal-hal yang dia lakukan, yaitu kedagingannya, perbuatannya. Dia sering
masih melakukan minuman keras, yaitu kemabukan. Tentunya dia tidak bisa mengekang dirinya. Dia tidak bisa mengekang akan kedagingannya, akan hobinya, akan kesukaannya di dalam dia menikmati minuman alkohol. Sedangkan Tuhan mengatakan bahwa kemabukan itu adalah salah satu dari perbuatan daging. Dimana kalau orang melakukan perbuatan daging, maka dia akan menuai kebinasaan. Kebinasaan contohnya begini. Bisa aja di dalam rumah tangga dia. Mungkin dianya merasa aman-aman aja. Dia mabuk, pulang mabuk, dia ketemu istri dan anak-anak kondisi mabuk. Tentunya ini akan berdampak yang tidak baik bagi keturunannya, bagi istrinya, terutama anaknya. Anaknya mungkin akan melihat, kenapa orang tua saya melakukan ini terus mabuk, pulang mabuk. Ya tentunya anak ini akan mencontoh apa yang diperbuat. Nah itulah akibatnya kemudian hari bisa jadi anak ini mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Itulah tuaian yang akan diterima. Memang antara menabur dan menuai itu ada proses. Mungkin menabur saat ini dan menabur yang jahat belum kelihatan. Tetapi di suatu saat akan keturunannya, anak cucunya nanti, itu akan terlihat. Itu salah satu contoh kemabukan. Masih banyak contoh perbuatan daging. Dan di sini perbuatan daging itu, bila kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Orang yang melakukan yang akan binasa tentunya akan masuk ke dalam neraka. Ya, itu dah memang pasti kalau dia tidak bertobat. Tetapi sesungguhnya ada yang mengatakan, ada yang bertanya begini, apa bedanya hukum tabur tuai dengan hukum karma? Sebetulnya memang berbeda. Ya berarti ada perbedaan walaupun tidak serupa, tapi ada serupa tetapi ada perbedaan. Kalau hukum karma, memang kalau kau berbuat jahat, maka karmamu engkau akan menikmati nanti yang jahat. Kalau engkau melakukan yang baik, ya karma engkau akan menikmati yang baik. Tetapi yang di saat dia melakukan yang jahat, hukum karma, kau akan binasa, kau akan menerima karma yang jahat. Tetapi kalau di kita, hukum tabur tuai yang hanya ada hukum tabur tuai di ajaran kekristenan, di sini perbedaannya adalah di saat engkau menabur kedagingan, engkau menabur yang jahat, tapi di saat engkau mau berbalik, kau mau bertobat, kau mau mengikut Yesus, Tuhan akan pulihkan. Sekalipun engkau telah berdosa, tetapi dosamu bukan berarti tidak diperhitungkan di kemudian hari oleh Tuhan, tetap diperhitungkan. Tetapi Tuhan mau kalau dia bertobat, Tuhan mau tuntun, Tuhan mau pulihkan dia. Bahkan banyak orang-orang yang melakukan kedagingan sebelum dia bertobat, dia ada di mimbar-mimbar, dia ada di altar Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan latar belakang mungkin dia orang yang jahat. Itu banyak. Karena apa? Dia mau bertobat. Itulah bedanya. Kalau karma, kalau sudah jahatlah kau seterusnya. Tidak ada istilahnya pengampunan. Nah itu perbedaan kita pengikut Kristus ya. Nah jadi di sini bila kita menabur, kayak contohnya juga bila kita menabur, gak usah jauh-jauh lah ya. Kita kembali kepada Tuhan sudah mengatakan bahwa tubuh kita ini baik Allah. Ya, seperti Pak Gembala bilang. Jangan lakukan tubuh ini, jagalah kesehatan tubuhmu. Pola makan, pola tidur, ya, itu aturlah dengan baik. Dan begitu juga tubuhmu itu adalah baik Allah. Jangan kau mengkonsumsi alkohol. Jangan engkau sampai mabuk-mabukan. Jangan engkau sampai merokok. Itu juga Tuhan sudah tidak tertulis. Jangan merokok itu hanya di pom bensin yang ada di rumah sakit. Tetapi maksudnya tubuhmu baik Allah itu maksudnya adalah kuduskanlah tubuhmu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Itu maksud Tuhan. Nah jadi di sini di saat kau pun melakukan bukan hanya kemabukan, bahkan kenajisan, mungkin ada orang tuanya melakukan sering penyembahan berhala, kita nggak tahu loh. Karena di saat mungkin nenek kita melakukan penyembahan berhala di tahun-tahun yang lalu, dampaknya bisa jatuh kepada anak cucu kita. Itu bisa kalau tidak ada pelepasan.
Itulah makanya perlulah kita ini udah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu dilepaskan dari segala ikatan-ikatan apapun, sehingga apapun yang diperbuat di belakang kita, kita tidak tahu nenek moyang kita apa yang diperbuat, ya kita tidak tahu. Tetapi dampak itu bisa terasa. Kenapa ini begini? Makanya di setiap gereja biasanya ada konseling, biasanya ada pelepasan itu ya yang dilakukan. Karena apa? Untuk membebaskan, memerdekakan segala roh-roh yang masih terikat. Karena apa yang telah ditabur mungkin orang-orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu, dampaknya terasa pada saat ini. Ya, saya rasa ya mungkin sudah banyak kita lihat hal-hal yang kita lihat bagaimana pelepasan terjadi, manifestasi terjadi. Nah, itu akibat dari apa? Akibat perbuatan daging itu semua. Penyembahan berhala itu terjadi, dan begitu juga roh-roh kenajisan. Mungkin orang tuanya sering melakukan, waktu dulu dia sering melakukan hubungan perjinahan, tidak dengan satu istri, tetapi memiliki istri yang banyak, itu akan berdampak. Itu akan menuai pada akhirnya. Nah, justru itu makanya kadang kita juga tidak sadar. Mungkin kita pernah, saya mengalami terus terang saya bersaksi di sini. Pernah anak saya dulu Reno sakit perutnya waktu dia masih bayi. Ya memang zaman nenek moyang kita sembur ya, istilahnya ngunyah-ngunyah apa gitu loh, daun sirih, gambir atau apa, di situ disembur-sembur. Oh, terus di situ memang saya belum begitu dekat sama Tuhan. Tapi di saat itu saya puji Tuhan, Roh Kudus tuh mengingatkan kepada saya, doakan kembali anakmu. Tapi kita memang tidak bisa langsung di situ secara frontal, karena saya juga belum waktu itu iman saya betul belum bertumbuh sekali, jadi saya tidak frontal, tapi saya diingatkan Tuhan, doakan kembali anakmu. Nah, jadi dalam hal itu juga kita tidak tahu, apalagi kalau kita sakit. Zaman dulu sakit tentunya perginya kemana? Bukan ke dokter, perginya ke dukun, perginya ke orang pintar, apalagi di kampung-kampung. Nah, itu hamil pun begitu, kadang didoakan kehamilannya, oh hati-hati. Nah, itu bisa berdampak. Jadi apa yang orang tua lakukan, orang tua perbuat, itu akan ada dampaknya. Itulah nanti anak cucunya akan menuai. Makanya kita sebagai orang yang telah tahu, telah mengerti bagaimana itu perlunya pelepasan, bagaimana perlunya kita untuk bertobat, bagaimana perlunya kita terus membawa keluarga kita terus lebih dekat kepada Tuhan, itu sangat diperlukan. Karena kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Bukannya kita maksudnya menghakimi, tidak. Nah, karena masa-masa dulu kekristenan itu kan belum nyampe, apalagi ke tanah Batak ya, saya ini berbicara belum nyampe. Jadi masih banyak penyembahan berhala, mistik-mistik yang dilakukan. Jadi itulah maksud saya salah satu dari perbuatan daging mungkin yang telah diperbuat oleh orang tua kita tanpa sadar, kita telah terikat oleh itu. Nah, dan di sini juga menabur itu yang kedua adalah menabur di dalam roh. Nah, kalau menabur di dalam roh tentunya di sini adalah kita menabur atas pimpinan roh. Dan di sini bisa kita lihat di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 23. Ayat 22 ya. Oke. Nah, di sini maksudnya dalam menabur dalam roh akan mulai hidup yang kekal. Di sini adalah bagaimana kita melakukan suatu perbuatan, kita menabur suatu perbuatan yang baik yang dituntun oleh roh tentunya. Di sini ada beberapa bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Coba saya minta untuk ketetapan membacanya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, oke.
Nah, itulah beberapa perbuatan roh yang tentunya di sini di ayat 8 yang Tuhan kehendaki, bahwa bagaimana kita harus menabur di dalam roh karena kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi maksudnya apa yang harus kita perbuat? Ya, apa yang harus kita perbuat, biarlah kita perbuat itu atas tuntunan roh, bukan atas kedagingan kita. Karena di saat kita berbuat atas tuntunan roh, maka hidup yang kekal itu akan kita terima, yaitu tempatnya di surga nanti. Tetapi kebalikannya, kalau kita melakukan hidup yang karena perbuatan daging, maka tempatnya yaitu adalah di neraka. Tentunya kita tidak mau ya. Maka dari itu, marilah taburan kita itulah yang akan menjadi penentu kita akan sampai di mana nantinya. Ya, kita jangan jadi seolah-olah kita tuh orang percaya, kita sudah dibaptis, merasa hidup kita itu sudah aman-aman saja. Tidak ya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa kita sudah jadi Kristen, berarti kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Siapapun dia, baik jemaat maupun hamba Tuhan. Justru itu, maka itu Paulus di sini sangat tegas, dia mengatakan di sini tidak ada satupun kita kebal terhadap dosa. Kita bisa aja baru keluar dari rumah di saat di perjalanan ada yang nyelip aja kendaraan kita sudah menggerutu. Itu sudah perbuatan dosa, geram kita menggerutu. Bahkan mungkin dari mulut kita itu mengeluarkan kata-kata yang mengumpat. Ya, itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah sudah berdosa. Memang gak gampang. Saya juga menyampaikan ini, itu tertuju kepada saya juga. Firman itu pedang bermata dua. Dan jadi dalam hal ini, tapi inilah enak kalau kita dekat Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Inilah rambu yang Tuhan inginkan agar kita tidak lari daripada itu. Puji Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita ada Alkitab, ini adalah suara kebenaran Tuhan. Kita selalu diingatkan. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, jangan sampai bosan-bosan kita untuk diingatkan terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan baik itu di dalam hamba Tuhan berkorban, menyampaikan isi hati Tuhan, jangan sampai kita tutup hati. Jadi itu firman Tuhan mengingatkan terus, karena kita ini manusia masih daging. Kita tidak terlepas dari dosa. Memang Tuhan sudah menyalibkan tubuhnya di kayu salib. Tuhan bilang hanya satu kali, tidak ada korban penyaliban yang kedua. Nah, tapi terkadang kita karena daging kita masih lemah. Ya kita jujur aja, kita akui siapapun kita. Jadi untuk itu makanya Tuhan sanksi menyiapkan yang luar biasa. Tuhan itu sendiri melalui Alkitab, melalui firman-Nya ini. Dan jadi hukum Tuhan itu, jadi hukum tabur Tuhan itu dia konsisten, dia tidak akan bisa berubah. Tuhan juga tidak akan bisa mengubah itu. Apa yang kau tabur di dunia ini, itu juga akan kau tuai. Ya, kau tabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Engkau tabur kejahatan, engkau akan menuai kejahatan. Tetapi di saat kau mau bertobat, mau berbalik, ya Tuhan akan pulihkan engkau. Tetapi dosamu itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kau mau balik, Tuhan akan tuntun dan pulihkan. Itu luar biasa kita memiliki Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa mau mengampuni kita. Ya kalau tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, ya binasalah dia. Masuklah dia bagiannya itu neraka. Ya kan? Nah jadi memang di sini luar biasa Paulus mengatakan ini. Bahkan di ayat 9 dikatakan ayat 9, boleh kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya begini, ya, jangan bosan-bosannya berbuat baik. Ya, mungkin di saat kita berbuat baik terus kita berbuat baik, tapi orang itu nggak ada berubah. Malah orang itu semakin jahat. Kita buat baik, dia semakin jahat, dia makin tidak tahu diri. Jadi kita jangan sampai kita lemah. Maksudnya gini, jangan sampai karena orang itu begitu kita jadi lemah. Udah, gue nggak mau peduli sama dia, bodo amat. Ya jadi di sini perbuatan baik di sini dalam hal ini bukan hanya memberi materi saja ya, bukan hanya bentuk materi. Perbuatan baik, berdoa untuk orang itu juga bisa, melayani orang itu juga bisa, ya. Kita berbuat baik, mengasihi orang itu dengan terus kita
dekat kepada dia sekalipun dia berdosa, ataupun kalau dia memang tidak mau lagi tegar tengkuk, ya memang biarkan saja Tuhan yang berbuat. Tapi kita jangan sampai kecewa, karena ada firman Tuhan mengatakan kalau nggak salah di Kolose 3, coba dibuka Kolose 3. Kolose 3 Kolose 3 ayat 23. Bu Suryani, tolong dibaca. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk diri. Iya, betul. Apa yang kita perbuat, memang kadang daging kita kecewa ya. Itu wajar, kadang kita kecewa melihat orang kok sudah dinasehatin, kok sudah diberkati, diberikan bantuan, kok masih ya nggak bertobat-tobat ya. Kadang kita ada memang menggerutu di hati kita. Tetapi biarlah, masih banyak kita bisa menabur dimanapun yang kita ingin. Karena apa? Jangan kita kecewa jadi kita tidak menabur lagi. Bukan itu maksudnya. Nah jadi makanya di sini bilang jangan engkau menjadi lemah. Maksudnya jangan engkau menjadi lemah karena ada satu orang mungkin yang demikian, atau dua orang, ada tiga orang yang telah engkau buat kebaikanmu, engkau perbuat apa yang kau mampu bagi dia, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, masih banyak orang yang bisa kita perhatikan, masih banyak orang yang masih kita boleh kasihi. Tetapi bukan berarti karena kita tidak mendapatkan apa yang seperti kita harapkan biar orang itu berubah sehingga kita jadi lemah. Terus terang saya mengalami, saya boleh bersaksi, maaf ya jemaat kami, saya boleh bersaksi beberapa hari yang lalu. Saya terus terang aja, saya mengatakan sama Pak Gembala, tapi saya minta ampun di hadapan Tuhan karena firman ini. Saya mengatakan Pak Gembala, sudahlah Pak Gembala, saya bilang, kamu sudah terlalu capek untuk menasihatkan orang, jangan begini, jangan begitu, tapi orangnya tidak mau berubah. Saya bilang Pak Gembala, bodoh amat Pak Gembala, mau dia jungkir balik kayak terserah dia, sampai kecewa hati saya. Itu di ayat 9 ini, saya lemah di situ. Terus saya bilang, mau jungkir balik, mau jadi lapet kayak sampai bahasa saya begitu, biarkan. Saya bilang gitu sama Pak Gembala. Udah capek kau. Yang penting bukan pujian manusia, saya bilang sama Pak Gembala. Pujian kita dari Tuhan. Emangnya saya minta pujian manusia, kata Pak Gembala. Karena saya adalah seorang gembala. Firman Tuhan itu adalah mengajarkan, menasehatkan, dan mendidik. Kan firman Tuhan itu keras. Sampai saya bilang Pak Gembala, capek saya ngelihat, sampai saya bilang, ada sedikit gak senang, langsung ngambek. Ada sedikit gak ini, langsung tidak ibadah. Ada sedikit gak ini, langsung dia lari dari persekutuan. Buset deh dalam hati saya. Ini baru firman loh, baru ini menegur. Gimana kalau Tuhan sendiri yang udah menegur? Nah di situ saya terus terang sudah kecewa saya. Sudah kecewa saya di situ. Tapi akhirnya apa? Saya bilang Pak Gembala bilang, saya tidak akan pernah berhenti untuk menasehatkan. Karena itu firman. Kamu jangan coba-coba, itu adalah ranah saya, di dalam saya melayani. Jadi saya bilang, ya maksud saya gini Pak, sudahlah biarin aja dia nggak mau bertobat, nggak bisa. Oh baru saya dapatkan, jangan kau menjadi lemah. Itu maksud Tuhan. Kadang juga sudah kita berbuat baik, sudah kita membantu menolong, sudah kita mungkin menabur materi, tetapi ini orang kok masih begitu ya? Gak ada ininya, berubahnya. Nah di situ juga bisa kita kecewa, bisa kita kecewa. Tetapi itulah kembali lagi di Kolose 3 tadi. Kolose 3 ayat 23 tadi mengatakan, ya apa yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu menguatkan saya. Jadi jangan lemah kita. Sampai saya bilang, ampun Tuhan, saya bilang itu kok begini terus ya, saya bilang gitu. Karena apapun ya, kita tuh harus siap untuk dibentuk. Memang pembentukan itu sakit. Saya sudah mengalami waktu di gereja besar. Pembentukan itu sakit. Tetapi ujung-ujungnya adalah manis dan indah di hadapan Tuhan. Jadi kita tuh jangan seperti ya rohani teruslah. Seperti saya sudah pernah firman, jadilah kita
dewasa rohani, ya kita dewasa rohani lah. Ya jadi istilahnya gini loh, emang siapa sih kita ini? Apakah kita ini udah kudus? Enggak juga lah. Kita ini belum kudus. Kita mau semua sama-sama, baik hamba Tuhan, jemaat itu terus minta dikuduskan oleh Tuhan kok. Dan jadi kita jangan menganggap bahwa kita daging muncul, mulai pemberontakan, bahasa Batak mangalo. Ya Tuhan, saya bilang belum. Ini persoalan ini tambah lagi persoalan, tambah lagi persoalan. Jadi saya bilang sempat saya mengalami di ayat yang 9 ini. Dan kepada semua kita jemaat kami juga, hamba-hamba Tuhan juga, jangan lemah untuk berbuat baik, menabur kebaikan, menabur dalam roh. Karena apa? Upahmu besar di surga. Mungkin saat ini engkau tidak menerima apa-apa yang sudah engkau tabur, tetapi anak cucumu itu akan menikmati. Di saat kita menabur yang benar di hadapan Tuhan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Itu akan tabur tuai itu terjadi. Itu sudah hukum Tuhan, hukum tabur tuai. Nah jadi itu memang hukum tabur tuai itu, bahwa Tuhan itu ya memang kadang orang bilang gini, biar aja lah, dianya sudah melakukan yang ini. Ya memang Tuhan maha kasih. Jadi jangan kita menganggap hanya maha kasihnya Tuhan aja, kita garis bawahi maha kasih. Gimana sih Tuhan aja maha kasih? Kok begini sih, kok begitu sih? Tuhan itu juga maha adil ya. Tuhan maha kasih aja, tapi Tuhan maha adil. Makanya hukum tabur tuai ini ada. Kalau kau berbuat dosa dan kau berbuat kedaginganmu muncul melakukan, ya udah kau akan di Matius 7 juga, khususnya buat hamba-hamba Tuhan ada kok Tuhan katakan, ya kan, aku telah bernubuat, aku telah menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan di saatnya nanti, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu loh, hamba-hamba Tuhan loh. Jemaat juga demikian. Jadi jangan istilahnya itulah beban tanggung jawab bagi seorang gembala pimpinan gereja. Apa yang harus dia perbuat, dia terus melakukan, dia terus tegur, dia tidak akan berhenti menegur. Ya itu kelemahan di ayat 9 itu lemah betul, saya sudah ngalami. Saya bilang, tapi puji Tuhan jemaat kami, ini menguatkan saya, terus terang aja. Apapun yang saya hadapi selama penggembalaan di gereja kami ini, begitu banyak yang sudah saya alami, tetapi saya tetap serahkan kepada Tuhan. Itu membuat saya semakin kuat. Bener loh, semakin kuat. Saya semakin kuat. Mungkin goncangan pertama memang yang pernah saya alami tahun-tahun pertama itu memang saya lemah. Tetapi hadapi lagi saya semakin dikuat. Menghadapi lagi saya semakin dikuatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi saya tidak mau lemah. Apapun yang telah kita pengembangan saat ini, saya dan Pak Gembala Tabur lakukan, itu memang membuat saya semakin kuat. Begitu juga dengan jemaat kami. Apapun yang telah ditabur, apapun yang telah didengar oleh firman Tuhan selama bekerja di kami, harusnya kita lakukanlah itu. Kita berubahlah. Kalau Tuhan bilang tidak boleh begini, udahlah, jangan lakukan lagi. Belajar proses untuk itu. Jadi jangan kita merasa diri kita sudah benar, sudah kudus, kita memberontak. Itu udah gak benar, ya kan? Sampai tidak muncul di gereja. Buset dah sama hati saya. Wah, saya bilang ini sudah. Tapi saya tetap mendoakan. Saya tidak mau mencaci. Saya juga belajar untuk saya juga bagaimana mulut saya tidak mengumpat. Saya belajar hati saya tetap mengasihi. Saya juga belajar biar saya itu tetap membimbing dari segi rohani. Ya memang kita kalau disakiti nggak gampang loh kita untuk mengampuni. Tetapi Tuhan mengajarkan, ayolah sakit memang, tapi harus kita lakukan apapun itu, ya kan? Karena kebenaran firman Tuhan yang memang menyuruh kita untuk melakukan itu. Bahkan musuh kita sekalipun kita harus doakan. Ya, itu Tuhan katakan. Tapi memang masih sulit ya. Kalau ngelihat manusia, orang percaya, khususnya percaya kepada Yesus, sementara Yesus dia mau direndahkan, dia mau ngangkat kita, dia mau menyelamatkan kita, dia mau sampai diinjek-injek, dia mau sampai ditikam. Kita ini siapa? Tuhan udah kasih teladan kok. Kok kita baru hanya bahasa sedikit, kok kita cepat langsung tersinggung? Tidak muncul di gereja. Buset, dalam hati saya, aduh, saya bilang, tapi ya udahlah. Kita yang tahu tentang rohani, kita yang sudah belajar,
ya kita saling membangun, menasihatkan. Tapi jangan sampai di saat kita menasihatkan juga kita menjadi lemah, juga nggak boleh ya. Karena di situ juga memang di sini ada juga memang ayatnya bahwa kalau kita itu harus satu sama lain, memang kita apalagi yang kita lebih tahu tentang firman ya. Belum tentu seorang hamba tahu, Tuhan juga lebih tahu tentang firman. Jemaat juga mungkin sudah dibekali dengan firman, boleh saling menasehati. Tapi hati-hati di dalam kita menasehati, jangan sampai kita juga masuk ke dalam perangkap. Jadi kita harus juga di situ konsekuen akan firman, tegas akan firman. Nah itu, jangan kita menasihati tapi kita masuk ke dalam apa yang dia sebetulnya mau kita ubah kita ini, tapi kita malah masuk. Itu berarti kita tidak membangun ya. Nah itu jangan kita jadi jemaat yang begitu ya. Jemaat juga saya rasa jemaat HAMI sudah banyak lah istilahnya, perbendaharaan sudah banyak tentang firman. Nah, jadi saling menasihatkan kita satu sama yang lain. Nah, jadi untuk yang selanjutnya di sini juga bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Di sini maksudnya selagi masih ada kesempatan ya, buat jemaat HAMI, buat saya juga. Selagi masih umur kita ada, kita nggak tahu loh umur kita ini, bisa umur kita nggak tahu seperti Erik atau Rosa mati muda ya, seperti kita Opung Reno mati tua. Kita nggak tahu kita ini masuk kategori mana, mati muda atau mati tua atau tengah-tengah. Jadi itu kesempatan, kairos, kesempatan hidup itu kita pergunakanlah untuk melakukan perbuatan yang di dalam roh dituntun oleh Roh Kudus. Lepaskan perbuatan-perbuatan daging ya, kita belajar untuk itu. Saya juga belajar untuk itu. Saya juga masih belajar, tapi saya mau belajar. Saya juga mau belajar ya. Nah, jadi untuk itu di sini dibilang karena itu selama masih ada kesempatan, apa yang bisa kita perbuat selama kita masih hidup? Kita nggak tahu loh. Kita begini bisa sehat, ini puji Tuhan. Saya tadi di kamar mandi sembari mandi, saya terus terang saya lagi meriang juga. Tapi saya bilang, Tuhan, meriang, saya mau tetap menyampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman-Mu karena ini sudah dijadwalkan. Saya bilang, tapi saya bilang, Tuhan, bersyukur sekali ya kalau kita itu bisa sehat. Kalau kita sudah sakit gak bisa kita ngapa-ngapain, tidak bisa kita berbuat apa-apa, tidak bisa. Bersyukur sama Tuhan hingga saat ini saya boleh melihat semua jemaat AMI hadir di sini dalam keadaan sehat, itu luar biasa. Jadi pergunakanlah kesehatanmu ini, apa yang ada padamu, umurmu, ya, apa yang ada padamu, ya, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang di sini maksudnya kita berbuat baik kepada semua orang loh di sini tidak terbatas, tetapi prioritaskan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Jadi kawan-kawan kita seiman itu yang prioritaskan, tetapi bukan berarti kita menutup diri untuk berbuat baik, menabur kebaikan kepada yang di luar iman percaya kita. Nah, jadi di sini memang contoh yang telah kita lakukan kemarin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga lepas keluarga, kita telah menabur apa yang telah kita perbuat untuk korban gempa di NTT. Itu juga suatu perbuatan yang dituntun oleh Roh ya. Kita sedang melakukan, atau mungkin ada di panti asuhan atau panti-panti jompo. Kita sudah melakukan panti asuhan ya. Mungkin gereja HAMI ke panti jompo belum. Itu harus kita coba, kita bagaimana nanti ke depan kita rancangkan, apakah pasca kemudian hari kita ke panti jompo atau lagi kembali ke panti rehab ya. Itu harus kita perhatikan. Itu minimal seiman dulu ya, seiman dulu, atau keluarga kita ya, keluarga kita. Tetapi jangan juga kita jadi terlalu menginakbobokkan juga keluarga kita. Itu juga tidak benar ya. Kita bisa melihat dan kita berdoa kepada Tuhan, apa yang akan saya tabur, kepada siapa saya menabur, itu berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan asal tabur ya. Memang Tuhan bilang, kok tabur pun itu apa yang kau perbuat buat ke manusia, betul. Tetapi kan kita punya keterbatasan, perbendaharaan kita terbatas. Mungkin saat ini kita menabur kemana dulu, nanti ini kemana.
mana. Tetapi memang di sini di Galatia 6 ini boleh kita baca, maaf ya, bukan berarti maksud saya ada apa-apa. Kita baca dulu ayat 6. Nah, ayat 6 Galatia 6 ayat 6. Di sini ya, coba kepada penta. Galatia 6 ayat 6. Bunyinya demikian, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ya, amin. Salah satunya yaitu di dalam rumah Tuhan ya. Di dalam rumah Tuhan. Ini maksudnya saya sambungkan ayat 10 ini kepada ayat 6 ya. Di situ kepada hamba-hamba Tuhan ya. Ya, ini diajarkan. Jadi bukan berarti memberi itu. Memang ini diajarkan firman, memberi kepada yang telah mengajarkan kita tentang firman. Di sini kembali lagi. Nah, seperti contoh tadi ya, kepada rumah yatim piatu, rumah-rumah jompo, rumah-rumah panti rehab, dan yang menerima bencana. Itu juga harus kita perhatikan ya. Nah, jadi di sini jangan sampai kita jomblo-jomblo berbuat baik ya. Segala taburan yang telah kita tabur ya, dengan ketulusan dan dengan keikhlasan, itu kita akan menuai yang luar biasa. Mungkin tidak saat ini, di saat kita menabur hari ini, mungkin tidak minggu ini kita terima ya, tapi kita bisa menerima. Itu proses, itu waktunya Tuhan ya. Tapi berbuat menaburlah, menabur, terus menabur kebaikan, menabur di dalam roh, maksudnya di sini yang dituntun oleh roh ya. Seiman, maksudnya prioritaskan, tetapi bukan berarti menutup kita kepada yang tidak seiman. Karena dari kita juga kita harus jadi kita kehidupan yang terbuka, dari kita harus terpancar juga kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang tidak seiman. Jadi maksudnya firman Tuhan ini ya, demikian saya sudah akhiri. Saya percaya saya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi rema. Dengar ya, firman ini bukan hanya dengar ya, tetapi belajar melakukan. Memang hidup di dalam daging itu yang kadang terus ada dalam diri kita, karena roh penurut tetapi daging lemah ya. Oke. Nah, demikian saya yakin dan percaya. Saya juga berdoa sama Tuhan sebelum saya menyampaikan isi hati ini. Tuhan, tolong jemaatmu, khususnya jemaat kami maupun yang mendengar ini dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan betul-betul firman ini Tuhan, mereka dimampukan oleh Roh Kudus, biar mereka bisa melakukan apa yang dikatakan firman, bukan kepada jemaat tapi kepada saya juga yang menyampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh Engkau baik teramat baik. Karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu kami boleh hidup diselamatkan oleh Engkau. Bukan karena perbuatan kami diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Mu. Ajarkan kami Tuhan, karena sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kami memproduksi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami selama kami masih hidup. Inilah ya Tuhan kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami terus berbuat kebaikan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus telah mengangkat kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah apa yang kami tabur, kami juga akan menuai. Kami menabur ya Tuhan kebaikan, kami juga akan menuai kebaikan. Karena kami menabur di dalam roh dan dituntun roh, Tuhan, kami akan menuai kekekalan, yaitu surga nantinya. Tetapi di saat kami mungkin masih menuai ya Bapa kedagingan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Berikan kami pertobatan, berikan kami ya Bapa pengampunan yang daripada Engkau, agar kami Tuhan Yesus tidak binasa masuk ke dalam neraka, tapi kami mau terus hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kami belajar terus ya Bapa, untuk menabur yang benar ya Bapa di hadapan-Mu, di dalam tuntunan-Mu saja ya Tuhan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tuhan, kami telah melihat Tuhan Yesus
bahwa banyak bukti Tuhan yang telah terjadi. Siapa yang menabur banyak akan diberkati. Siapa yang menabur sedikit juga diberkati Tuhan. Tuhan, sialah itu takarannya Tuhan. Engkau yang menentukan Tuhan yang terbaik. Biarlah tuaian itu kami terima. Kami belajar terus ya Bapak. Tidak berhenti, tidak menjadi lemah. Untuk menabur yang benar yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak. Hamba telah berhenti berbicara. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Yang up to date, Alfa dan Omega sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya kita katakan amin. Tuhan Yesus